Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Musarufah, CGP Angkatan 10 dari SDN Karangsumber, Kabupaten Pati. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dengan rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawati. Saya guru kelas 4 SDN Karangsumber 01. Selamat siang Bu Yeni. Selamat siang Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah Bu, baik. Iya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Bu. Hari ini kita itu akan melakukan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, dan sebelumnya akan melakukan proses pembelajaran yang akan dilakukan Bu Yeni ya. Nah, tujuan dari dilakukan supervisi ini itu untuk mengetahui Bu, dan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang berpihak kepada murid yang akan dilakukan oleh Bu Yeni ya. Nah, dalam supervisi ini nanti itu ada 3 tahapan Bu. Yang pertama itu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi ya Bu ya. Nah, sebelum melakukan observasi ini kita itu akan berbincang-bincang Bu ya, untuk mengetahui persiapan Bu Yeni nanti dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas Bu ya. Nah, sesuai dengan rubrik penilaian pada pra-observasi kelas ya Bu ya. Ya, di sini itu nanti dalam rubriknya nanti itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yeni tentang tujuan pembelajarannya Bu Yeni itu seperti apa, terus area pengembangan yang tidak dicapai Bu Yeni itu apa saja, dan strategi yang dipersiapkan Bu Yeni itu apa saja, seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih saya supervisi Bu Yeni itu kira-kira nanti kapan ya Bu ya? Oh iya Bu, untuk pelaksanaan pembelajaran saya itu akan saya laksanakan besok pagi Bu, jam ke-7 dan jam ke-8 ya, besok pagi ya Bu ya. Nah, nanti saya akan menanyakan, saya akan mengobservasi Ibu dengan tujuan pembelajarannya nanti, area pengembangan yang dicapai dan strategi yang dipersiapkan. Nah, dari sini saya ingin tahu Bu, nah, tujuan pembelajaran Bu Yeni yang diberikan nanti seperti apa tujuannya? Iya Bu, untuk tujuan pembelajaran yang tidak saya capai itu Bu, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu Bu. Tadi tujuannya Bu Yeni dalam pembelajaran itu tadi pertama yaitu Bu Yeni itu akan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan ya Bu ya. Dan Bu Yeni nanti akan menjelaskan fungsi-fungsinya dari bagian tumbuhan ya Bu ya. Seperti itu Bu. Ya. Nah, terus area pengembangan yang tidak dicapai Bu Yeni itu apa saja ya Bu ya? Ya, untuk area pengembangan yang tidak saya capai itu ada 2 Bu. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan. Kalau yang pengetahuan nanti itu seperti siswa dapat menjelaskan tadi Bu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Dan untuk area keterampilan nanti siswa dibimbing untuk maju menjelaskan tentang paparan mereka tentang bagian-bagian tumbuhan Bu. Oh iya, ada 2 area pengembangan ya Bu ya, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Bagus sekali pengembangan yang tidak dicapai Bu Yeni ya Bu ya. Nah, sekarang strateginya Bu Yeni yang akan dipersiapkan itu apa saja ya Bu ya dalam pembelajaran nantinya? Ya, untuk strategi yang akan saya lakukan dalam pembelajaran besok pagi Bu, itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE Bu. Nanti saya membagi siswa saya itu menjadi 3 kelompok. Nanti saya kelompokkan, ada kelompok auditori, visual, kinestetik, itu Bu. Strateginya
strateginya bagus sekali ya Bu Yeni ya. Tadi ada yaitu Bu Yeni akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, yang berbasis KSE Bu ya. Nah, di mana siswanya nanti akan dibagi 3 kelompok ya Bu ya. Yang itu tentang yang auditory, terus yang visual dan kinestetik akan dikelompokkan sendiri begitu ya Bu ya. Oh ya bagus ya. Nah, dalam tentunya Bu Yeni dalam melaksanakan strategi harus sekarang tadi itu Bu Yeni pasti mempunyai komitmen ya Bu ya. Ya ada di sini komitmennya Bu Yeni dalam untuk mencapai itu semua itu yang dilakukan Bu Yeni seperti apa? Yang direncanakan Bu Yeni itu. Ya. Rencananya itu saya menggunakan media yang menarik Bu, seperti itu. Nanti siswa saya berikan misalnya tumbuhan hidup seperti itu. Nanti ada yang menggambar bagian-bagian tumbuhan. Nanti mereka menganalisis, mengidentifikasi bersama-sama Bu. Terus untuk strateginya saya menggunakan strategi strateginya saya menggunakan strategi kooperatif learning Bu. Nanti kan siswanya itu belajar sendiri, nanti saya suruh untuk mengambil tumbuhan dari alam atau membawa tumbuhan dari alam Bu. Kemudian nanti siswa-siswa saya suruh untuk saya bimbing untuk bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan itu apa saja dari alam itu tadi Bu, seperti itu. Ya bagus sekali ya Bu ya. Bu Yeni memanfaatkan alam sekitar ya Bu ya, dan tentunya itu nanti pasti siswanya untuk lebih mudah memahami ya Bu ya. Oh ya bagus sekali. Nah, dalam menjaga komitmennya Bu Yeni tadi pasti ada yang dilibatkan ya Bu ya. Nah, terus siapa saja yang dapat membantu Bu Yeni untuk membuat komitmen tersebut? Nah, tentunya siswa-siswa di kelas 4 saya Bu. Terus sebelum pembelajaran itu saya bertanya dulu sama kepala sekolah nanti, dan saya juga bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain Bu. Oh iya itu sekali memanfaatkan. Nanti ya Bu Yeni tentunya Bu Yeni itu meminta persetujuan dari kepala sekolah ya, dan meminta bantuan oleh PK Sejawat ya Bu ya. Nah, baik Bu, di sini itu sudah diverifikasi ya Bu ya, dan besok itu saya akan mengobservasi Bu Yeni ya. Dalam saya akan melihat bagaimana Bu Yeni nanti dalam mempraktekkan pembelajaran tersebut ya Bu ya. Nah, saya akan mengamati prosesnya dalam pembelajaran tersebut. Nah, bintang-bintang hari ini itu sampai di sini ya Bu ya. Bu Yeni cukup jelas apa yang besok akan saya observasi ya Bu ya. Ya, cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum guru mulai pembelajaran pada pagi hari ini,
bidang tumbuhan, B. Nanti guru akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompok 1 ketuanya nanti dipimpin siapa? Alvin. Kelompok 2 Raffi. Kelompok 3 Andrea. Nah, nanti masing-masing kelompok, ayo diperhatikan, nanti masing-masing kelompok Ibu berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti di situ yang kelompok 1, karena dari tadi sejak masuk itu heboh sendiri, nanti
hari ini. Untuk minggu depan nanti Ibu akan memberikan tentang bagian-bagian tumbuhan yang lebih spesifik, yaitu bunga. Nanti minggu depan Ibu harap masing-masing anak membawa bunga.